Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan formula di Excel. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada M. Jalani Akbar, kemudian ada Eryoga Baskara, saya sendiri, kemudian ada Juwita Avesianturi, keempat ada Korunisa, kelima ada Rika Arumdari, dan yang terakhir ada Rizka Amalia. Sebelum saya memulai mendemonstrasikan penggunaan formula sum dan average, di sini saya akan membuktikan bahwa Excel yang saya gunakan yaitu Excel standarisasi. Dapat dilihat pada bagian formatnya itu English. Kemudian untuk mendemonstrasikan penggunaan formula sum, dapat memasukkan rumus sum dalam kurung. Di sini saya menggunakan database tinggi dari mahasiswa. Rumus sum digunakan untuk mencari penjumlahan dari data. Drag hingga data terakhir, lalu enter. Untuk formula average, di sini masukkan rumus average dalam kurung. Seperti tadi, drag hingga terakhir, average digunakan untuk mencari rata-rata dari nilai data. Lalu enter. Didapatkan nilai yaitu 170,534. Untuk formula selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya bakal mendemonstrasikan bagaimana menggunakan formula min jika max. Langsung kita tulis formulanya sama dengan min. Kita blok data yang ingin diinput. Jadi min itu untuk mencari data terendah dari data numerik ya. Kalau sudah tinggal kita enter. Setelah itu kita beri kemudian kita masukkan yang max. Sedangkan untuk yang max ini yaitu untuk mencari data tertinggi dari sebuah data numerik. Kemudian enter. Maka kita dapatkan untuk tinggi minimal mahasiswa laki-laki 155 dan juga tinggi maksimalnya 185 cm. Selanjutnya adalah formula median, di mana median sendiri merupakan nilai tengah dari suatu data. Untuk data tunggal, formulanya adalah sama dengan median dalam kurung seluruh data, kemudian tutup kurung, enter. Maka langsung dihasilkan median dari data tersebut. Untuk data kelompok, caranya adalah sama dengan median dalam kurung, kita klik number one-nya, merupakan rentang dari terendah, yaitu tinggi minimal, dan titik 2 koma untuk rentang tertinggi atau tinggi maksimal pada data ini. Tutup kurung, kemudian enter, maka dihasilkan median dari data kelompok. Kemudian selanjutnya di sini ada penggunaan formulasi daripada standar deviasi. Untuk standar deviasi sendiri ini digunakan dalam proses perhitungan standar deviasi ataupun simpangan baku dalam sebuah data yang berisi data numerik ataupun angka-angka, yaitu dengan rumus sama dengan SPDEF buka kurung. Sini kita pilih data yang berisi angka, yaitu tinggi daripada mahasiswi PDP. Pilih saja dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Jika sudah terpilih semua, maka tutup kurung, lalu di enter. Maka akan diperoleh hasil daripada standar deviasinya. Concatenate dipergunakan untuk menggabungkan data yang terdapat di dalam dua kolom ataupun lebih, sehingga akan menjadi satu data yang terdapat di dalam satu kolom. Pada layar dapat dilihat data yang digunakan yaitu mahasiswa laki-laki, mata kuliah pengolahan data perikanan sebanyak 15. Nah, untuk data yang akan digabungkan yaitu jenis kelamin dan juga keterangan, di mana formula concatenate yaitu concatenate dalam kurung teks 1, teks 2, tutup kurung. Nah, untuk teks 1-nya yang dipergunakan yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin yang dipergunakan pada data pertama, kemudian untuk teks 2-nya yaitu keterangan pada data pertama. Kemudian enter. Sehingga penggabungan datanya dapat dilihat yaitu laki-laki tidak ideal. Nah, pada layar antara kata laki-laki dan juga tidak ideal itu belum terdapat spasi. Nah, untuk menambahkan spasi pada penggabungan data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan custom text. Custom text yang dipergunakan yaitu dengan menambahkan tanda petik 2, spasi petik 2, koma, lalu enter. Sehingga antara kata laki-laki dan juga tidak ideal sudah terdapat spasi. Baik, selanjutnya saya Rizka Amalia akan menjelaskan mengenai formula if. Jadi if itu digunakan untuk melakukan perbandingan logikal antara
variabel dengan nilai tertentu. Dengan if buka kurung data kesehatan mahasiswa jika sama dengan kesehatan ideal, koma, maka dia keterangannya ideal, dan jika bukan, maka tidak ideal. Langsung kita enter, dan hasilnya tidak ideal karena kesehatan real mahasiswa nomor 1 ini tidak sama dengan kesehatan ideal Indonesia. Lalu kan kita tarik, kita lakukan analisisnya ke semua data. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.